Dikata lompat, lompat. Lompat identik dengan bergerak. Sebagai insan pendidik, mari kita terus bergerak, 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 mewujudkan pendidikan yang unggul. Sesuai dengan tema HUT PGRI yang ke-76 Kabupaten Kelungkung, bangkit guruku, maju negeriku, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Tepuk PTM, ukur suhu, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, kita sehat, PTM sukses, yes. Mari kita bersama-sama menjaga protokol kesehatan demi pendidikan lancarnya PTM Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ikedut Budoke. Saya mengajar di SDN 1 Semarapura Kangin. Pada hari ini saya akan membawakan materi tentang organ gerak hewan. Apa itu organ gerak hewan? Kita saksikan berikut ini. Muatan pembelajaran IPA kelas 5. KD yang kita akan pelajari, kita akan tuju pada hari ini sebagai berikut. Kita saksikan. 1. Menjelaskan organ gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ gerak manusia. Tujuan pembelajaran yang kita ingin capai pada hari ini, kita saksikan pada layar berikutnya. Salah satu ciri daripada makhluk hidup adalah bergerak. Anak tahu apa itu bergerak? Bergerak adalah perpindahan tempat, baik itu seluruh atau sebagian dari makhluk hidup tersebut. Makhluk hidup itu akan bergerak apabila ia akan menerima rangsangan dari luar, baik seluruh atau sebagian tubuhnya. Mari kita amati manusia dan hewan. Manusia dan hewan dapat bergerak karena menggunakan organ geraknya. Kita dapat saksikan antara manusia dan hewan, dia dapat bergerak karena menggunakan organ geraknya. Organ gerak dibedakan menjadi dua, yaitu organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Yang pertama, organ gerak pasif. Yang termasuk dengan organ gerak pasif adalah tulang. Sedangkan yang termasuk organ gerak aktif adalah otot. Tulang tidak dapat bergerak, sedangkan otot dapat bergerak. Supaya keduanya ini dapat bergerak, dia akan menyatu yang disebut dengan sistem gerak. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang daripada hewan dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada namanya hewan vertebrata. Kemudian yang kedua ada namanya hewan arvertebrata. Hewan yang dimaksud dengan hewan vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang. Sedangkan hewan arvertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Contoh hewan yang vertebrata ada kelinci, ada gajah, ada anjing. Sedangkan hewan arvertebrata ada belalang, ada cacing, dan ada siput. Berikutnya kita amati ada kelinci dan gajah. Kelinci dan gajah sama-sama bergerak menggunakan kaki, tapi perbedaannya berbeda dengan cara geraknya. Kalau kelinci bergerak dengan cara melompat, sedangkan gajah bergerak dengan cara berjalan. Kenapa bisa seperti itu? Karena pangkal daripada kelinci itu lebih besar sehingga pergerakannya melompat. Beda dengan gajah, karena pangkal kakinya sama, dia bergerak dengan cara berjalan. Kita amati contoh berikutnya, ada burung. Burung termasuk hewan vertebrata. Dia mempunyai sayap dua. Dia mengepakkan sayapnya untuk bergerak dengan cara terbang. Berarti burung bergerak dengan cara terbang. Selanjutnya, contoh berikutnya dari hewan vertebrata, ada ikan. Ikan mempunyai sepasang sirip bagian kiri dan kanan. Pada bagian ekornya juga terdapat sirip yang berfungsi sebagai alat gerak. Gerakan pada ikan disebut dengan berenang. Sirip-sirip yang ada pada ikan baik di kanan, di kiri maupun di belakang digunakan untuk bergerak. Contoh berikutnya dari hewan yang termasuk hewan vertebrata, ada ular dan kadal. Mereka bergerak dengan cara melata. Gerakan pada melata pada ular dan kadal itu melekatkan
tubuhnya di dalam tanah, meletakkan tubuhnya di tanah, sehingga dia dapat bergerak secara melata. Kita berlanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang hewan avertebrata. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Kita saksikan contoh hewan yang termasuk contoh hewan avertebrata. Di sana ada belalang. Belalang mempunyai 2 sayap, kemudian belalang mempunyai 3 pasang kaki. Sayapnya digunakan untuk terbang, sedangkan kakinya digunakan untuk melompat. Khusus untuk hewan belalang bergerak dengan cara terbang dan melompat. Berikutnya ada contoh atau yang termasuk dengan hewan vertebrata adalah kupu-kupu. Kupu-kupu juga mempunyai 2 sayap. Sayap-sayapnya daripada kupu-kupu digunakan untuk terbang. Selain kupu-kupu yang bergerak dengan cara terbang, ada lalat, ada nyamuk. Berikutnya contoh hewan avertebrata, ada cacing. Tidak sama seperti hewan lainnya, cacing ini tidak memiliki organ gerak, tapi dia memiliki otot yang melingkar dan memanjang. Kedua otot ini digunakan untuk cacing untuk bergerak, baik dia bergerak secara melata maupun dia melubangi tanah untuk membuat tempat tinggal. Demikian pembelajaran hari ini tentang organ gerak. Mari kita bermain dengan soal di bawah ini.